Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ausia Nurkusuma dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas tentang fondemen arsitektur. Dan sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan arsitektur di sini? Arsitektur di sini yang dimaksud adalah bangunan atau yang lebih spesifik yaitu dataran yang mempunyai layout atau desain. Sama halnya dengan komputer yang telah didesain sedemikian rupa sehingga mirip dengan ruangan yang tiap ruangan yang memiliki tujuan dan fungsinya masing-masing. Nah, lanjut kita bahas fondemen arsitektur. Pertama-tama, mengapa dinamakan fondemen? Fondemen didapat dari nama John Fondemen yang telah menjadi investor dari arsitektur ini. Nah, langsung saja ke komponen dari arsitektur fondemen. Saya akan menyebutkan komponen-komponennya terlebih dahulu dan saya akan jelaskan nanti. Komponen pertama adalah control unit. Selanjutnya, ALU atau Arithmetica dan Logic Unit. Keduanya tergabung menjadi CPU atau Central Processing Unit. Selanjutnya ada peripheral input dan output seperti mouse, keyboard, printer, monitor, dan lain-lain. Selanjutnya ada lagi nih komponen penting, tapi sebelum saya sebutkan itu, mari kita lihat komputer sebelum adanya mesin fondemen. Kebanyakan dari komputer adalah program device yang sudah fix. Artinya komputer ini dibuat hanya untuk satu kegunaan, seperti kalkulator. Ada juga yang kegunaannya lebih general, yang dibuat dari electrical engineers, yang dimana programnya lebih ke hardware oriented. Mesin ini mempunyai variasi unit. Mesin-mesin ini memiliki berbagai unit perhitungan dan untuk menjalankan program tertentu. Seseorang harus menghubungkan unit-unit tertentu bersama-sama. Koneksi dibuat menggunakan kabel dan plugboard. Pada dasarnya tidak ada konsep instruksi, yang berarti segala sesuatu harus dihubungkan secara akurat. Ini adalah tugas yang memakan waktu dan melelahkan. Sebagian besar waktu, komputer-komputer ini hanya dimaksudkan untuk menjalankan satu program saja, sehingga pergantian kabel yang sering tidak diperlukan. Dengan arsitektur fondemen, muncul konsep-konsep komputer berprogram yang tersimpan, yang berarti seseorang dapat menyimpan program atau serangkaian instruksi beserta data dalam unit yang disebut dengan store. Jika Anda ingin mengubah aliran program atau memodifikasi program, Anda tidak perlu melakukan pergantian kabel. Anda hanya perlu mengubah atau memodifikasi instruksinya saja, yang berarti instruksi dan data diperlakukan sama. Keduanya dapat dimodifikasi. Komponen ini adalah memori. Dalam model asli disebut sebagai store, namun saat ini lebih umum dikenal sebagai memori. Memori ini mencakup baik instruksi atau program maupun data yang dimanipulasi oleh instruksi-instruksi tersebut. Memori terhubung ke prosesor melalui bus alamat, data, dan kontrol. Sekarang setelah semua komponen telah ada, mari kita lihat fungsi individu masing-masing komponen ini. Kita akan memahami fungsi setiap blok dengan mempertimbangkan siklus instruksi. Langkah pertama dalam siklus instruksi adalah pengambilan atau fetch. Unit control bertanggung jawab untuk mengambil instruksi dari memori. Untuk ini, unit control menyediakan alamat instruksi pada bus alamat dan sinyal kontrol seperti sinyal baca atau read, sinyal jam atau clock, dan sebagainya pada bus control. Akhirnya, instruksi tiba di prosesor melalui bus data. Langkah selanjutnya adalah decode. Unit control tidak hanya bertanggung jawab untuk pengambilan instruksi, tetapi juga mendekode instruksi tersebut. Unit control menguraikan arti dari instruksi, dengan kata lain, mengubah instruksi menjadi sinyal waktu dan kontrol, dan mengirimkannya ke komponen lain seperti unit aritmatika logika atau ALU, perangkat masukan atau keluaran, dan sebagainya. Pada dasarnya,
Unit control mengarahkan operasi dari komponen-komponen ini melalui mengontrol aplikasi mereka. Dengan kata lain, unit control adalah otak dari komputer yang memberitahu komponen lain apa yang harus dilakukan. Langkah selanjutnya adalah memuat operan atau loading the operands. Ini adalah langkah opsional. Tidak setiap instruksi membutuhkannya. Di sini, operan atau data diambil dari memori. Sekali lagi, alamat diberikan pada bus alamat. Sinyal kontrol diberikan pada bus kontrol. Dan data bergerak melalui bus data. Perlu dicatat bahwa baik instruksi maupun data disimpan dalam memori yang sama dan diakses melalui bus data yang bersama. Ini adalah fitur penting dari arsitektur Wonderman. Langkah selanjutnya adalah eksekusi. Unit control mengaktifkan ALU, unit aritmatika logika, untuk menjalankan instruksi. Namun, ini tidak akan terjadi pada semua instruksi. Jika instruksi membutuhkan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau operasi logika seperti AND, OR, dan sejenisnya, maka unit control akan mengaktifkan ALU untuk tujuan eksekusi. Akhirnya, hasil perhitungan disimpan kembali ke memori. Ini adalah langkah opsional. Tidak setiap instruksi membutuhkannya. Alamat dan sinyal kontrol dikirim melalui bus yang sesuai, dan data dikirimkan melalui bus data sama ke memori. Jadi, itu adalah siklus instruksi dari Feynman arsitektur. Yang pertama ada pengambilan atau fetch, decode atau decode, dan eksekusi. Semua itu mengakses memori utama untuk data setiap kali dapat menjadi proses yang memakan waktu. Itulah mengapa CPU menjadi beberapa register bawaan untuk akses cepat data. Beberapa register ini tersedia bagi para pemrogram untuk menyimpan variabel secara sementara. Sementara yang lain digunakan oleh CPU selama siklus instruksi. Mari kita lihat dua register tersebut. Pertama adalah program counter yang digunakan oleh unit control untuk mengakses alamat instruksi berikutnya. Selanjutnya adalah register instruksi yang seperti namanya digunakan untuk menyimpan instruksi saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah wawasan Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.